Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab. Oke. Iya, kembali lagi bersama saya. Kita belum kenalan ya? Belum. Aku Fahri. Oke, Kak. Kembali lagi bersama saya Fahri di Berisik Bincang Spiritual Asik, podcastnya Darul Quran. Ayo dong. Ya. Beda ininya. Kalau kemarin sama Ustadz kan emang rada harus ini tawadu. Ya, jadi hari ini kita kedatangan salah satu alumni ya Kak? Iya, alumni pesantren Tahfiz Darul Quran. Tapi kenapa kita pilih beliau dari sekian banyak alumni ribuan? Karena pastinya dia adalah sosok spesial dong. Masa sih Kak? Iya, kita hari ini kedatangan Kak Amira. Gimana Kak kabar Kak? Ya baik. Assalamualaikum Kak Amira. Waalaikumsalam. Kak Amira ini kan kemarin lulus tahun ini ya Kak? Iya. Sekarang apa? Kesibukannya apa? Paling kuliah kali ya, kayak Zoom, terus nugas-nugas kayak gitu, terus organisasi sih dikit. Oh gitu. Kak, sebelum kita ngobrol panjang lebar ya Kak, boleh kenalin dulu dong Kak, siapa namanya, kemudian lulusan tahun berapa, segala macamnya deh, yang perlu orang-orang tahu nih. Oke. Halo semuanya, nama aku Amira Naura Salsabila, biasa dipanggil Amira, dan aku dari angkatan 10. Gue sama nih, kayak pernah lihat nih. Oh sama ya? Gak apa-apa. Angkatan 10 pesantren Tahfiz Darul Quran. Di mana? Cikarang. Iya, angkatan 10. Nah Kak, sekarang kan sibuknya lagi ini nih Kak, lagi kuliah ya. Gimana Kak sekarang perkuliahan dengan online tuh gimana sekarang? Apa rasanya? Kayak kan orang-orang kan kayak mikirnya kuliah tuh wah asik nih masuk kampus baru, tapi sekarang belum apa-apa udah mulai kuliah, tapi ternyata belum masuk kampus. Itu gimana rasanya Kak? Nah bener sih, aku kayak belum ngerasain enaknya kuliah gitu loh. Kan kalau orang-orang kan bilangnya, ih enak loh kuliah tuh bebas, ngekos gitu kan. Tapi aku tuh kayak masih di rumah aja dan liatnya laptop terus, jadi kayak boring sih kalau sekarang. Nggak tahu ya kalau besok. Masih belum kerasa ya? Iya, belum kerasa enaknya. Bedanya sama pas dulu masuk pesantren gimana Kak? Ya beda banget, jelas. Soalnya kalau di rumah kan aku benar-benar ketemu paling cuma keluarga aku gitu kan. Kalau misalnya di pondok kan bener-bener banyak teman-temannya, ganti-ganti, jadi enak, rame. Lebih ini ya, lebih berasa ya harusnya gitu ya. Kira-kira kapan tuh Kak mulai masuk ke kampusnya gitu Kak? Belum tahu sih, belum ada rencana buat masuk. Oh gitu. Soalnya kan corona kan nggak bisa diprediksi ya. Jadi. Tapi kita dari tadi ngobrol kuliah, sebenarnya Kakak kuliah di mana sih Kak? Nah, aku itu kuliah di Universitas Airlangga, jurusan manajemen. Itu di Surabaya. Surabaya ya. Jurusan manajemen. Masuknya pakai ini teman-teman nih. Sebagai motivasi juga ya, Kak Amira ini masuk Universitas Airlangga, salah satu PTN juga di Indonesia gitu kan. Masuknya lewat jalur undangan atau SNMPTN Kak. Itu gimana Kak dulu Kak? Oke, jujur. Itu aku nggak ada rencana sama sekali. Soalnya aku juga waktu dipilih boleh buat daftar, itu aku juga nggak kepikiran gitu loh. Jadi pas pengumuman juga aku kayak masih, masa sih, kayak nggak ada di ekspektasi aku sih. Habis itu waktu udah masuk ya udah jalan aja gitu. Oh gitu. Jalan aja nih. Iya, jalan. Jalan aja tuh gimana tuh? Ya kayak jalanin aja kan awalnya ospek itu ya. Ospeknya juga lumayan sih. Banyak banget tugasnya, tapi ya berguna juga. Soalnya emang di kuliahnya ntar tugasnya kayak gitu-gitu mulu. Iya. Jadi memang ini ya, apa namanya, seiring berjalannya waktu aja gitu ya. Itu ada ini nggak Kak? Kiat-kiat khususnya atau gimana mungkin biar ya supaya teman-teman nanti yang di YouTube atau yang di podcast yang ngedengerin bisa juga nih termotivasi buat seperti Kak Amira. Oke, kiat-kiat. Kalau misalnya akademik, kan kalau misalnya SNM itu dari akademik ya, dari raport. Nah itu aku juga sebenarnya biasa aja, cuman kalau misalnya kalian pengen di SNM, itu kalian benar-benar nilainya itu dari kelas 10, 11, 12 tuh gak boleh turun gitu loh. Jadi stabil. Nah
Terus bisa ditambahin juga kayak ikut sertifikat gitu kan, kayak ikut organisasi kan dapat sertifikatnya. Nah itu sih yang bikin poin plusnya. Oh gitu, berarti Kak Amira dulu juga selain belajar ikut organisasi buat di sertifikat itu ya, buat dapat sertifikat itu ya. Apa aja tuh Kak dulu ikut apa aja tuh? Kan berarti kan maksimal, pesantren ya? Iya. Maksimal tuh ngasih 3 sertifikat. Oh gitu. Nah aku itu kasih Asian Games-nya marching band, terus wisuda tahfiz, sama organisasi Osdaku itu kan. Oh iya. Nah tuh, tadi kan ada wisuda tahfiz ya Kak. Nih teman-teman juga nih mungkin belum tahu juga ya kalau Kak Amira itu hafiz apa ya, kalau perempuan apa sih hafizah ya? Hafizah ya, hafizah Quran juga, sombong juga ini. Hafizah Quran juga, nah gitu kan. Anak pesantren ya kan, SNMPTN, hafizah Quran. Teman-teman siapa mau daftar gitu kan? Aduh, daftar apa nih? Kak dulu pertama kali masuk pesantren Kak, gimana Kak? Prosesnya, kenapa mau masuk pesantren? Aku nggak mau, dipaksa. Gimana? Aku dipaksa. Jadi awalnya aku ini sih nggak pengen pesantren, dan tiba-tiba mama aku itu, jadi dulu tuh aku tuh sempet nggak suka gitu loh, Kak lihat Ustadz Yusuf Mansur tuh kalau ceramah itu dengerin dulu. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu ini kan kesukaan mama aku, dan mama aku tuh selalu gedein volumenya. Jadi bener-bener biar aku denger, apalagi waktu ayah itu ini promosi PPPA Darul Quran. Nah di situ mama aku udah pasti nyindir deh. Jadi kayak mama aku tuh pengen banget gitu loh aku di pesantren. Jadi ya udah, aku nggak daftar kemana-mana, cuma boleh daftar di Daku. Berarti nggak sempat daftar ke sekolah mana itu nggak sama sekali. Sama sekali. Tapi pengennya kemana tuh dulu? Negeri. Oh iya. Karena SMP-nya negeri juga. SMP-nya negeri. Oh iya. Asalnya dari mana sih Kak? Dari Gresik. Gresik. Berarti mau sekolah dulunya di negeri di Gresik ya? Benar. Akhirnya harus merantau ke Tangerang. Ke Cikarang. Salah. Berarti selain mamah tuh yang paling berpengaruh tuh terhadap apa ya, proses Kakak masuk pesantren tuh siapa lagi? Kamu Ustadz Yusuf Mansur berarti tadi ya, karena kan sering juga terdoktrin ya. Terus apalagi ya, mungkin kayak dari guru-guru aku SMP gitu ya, mungkin sering rekomendasiin kenapa nggak pesantren aja gitu kan, ya kayak gitu sih. Oh gitu. Tapi Kakak berapa bersaudara di keluarga? Berlima. Aku keempat. Anak keempat. Kakak-kakak dulu ada yang pesantren juga? Apa emang semuanya pesantren? Yang ketiga itu. Oh iya. Jadi akhirnya kan kakak aku baru adik aku. Jadi kita bertiga di Daku. Oh iya. Perempuan semua enggak? Oh perempuan semua. Waduh perempuan semua. Weh. Ini Kak, berarti kan ketika masuk pesantren, apalagi pesantren Darul Quran ya, terkenal dengan hafalan Quran ya, tahfiznya gitu Kak. Itu pertama kali, berarti kan Kakak juga harus menghafal Quran dong. Dari awalnya yang nggak mau masuk pesantren, sampai akhirnya malah jadi bisa hafal 30 juz. Itu gimana tuh Kak? Biar membangkitkan semangat itu gimana tuh Kak? Gini, kalau misalnya aku ngafal itu, awalnya aku juga nggak kepikiran ya kalau aku bakal jadi penghafal juga. Tapi kalau misalnya di pesantren kan emang kewajibannya ngafal ya, apalagi kalau di idat itu nggak ada akademik, jadi benar-benar ngafal doang. Ya udah aku ngafal aja gitu kan. Habis itu mungkin aku ngerasa aku belum pernah ngasih apa-apa gitu, jadi ya udah emang aku bisa ngasihnya hafalan aku gitu loh. Jadi sebagai kado gitu lah ya. Sebagai kado. Jadi memang ini ya, mengikuti apa yang ada di pesantren gitu ya. Tapi kan kadang susah juga Kak, kalau misalnya emang pertamanya kita nggak mau gitu kan, akhirnya dipaksa, tapi akhirnya malah bisa tuh kan kadang-kadang susah ya juga. Ya benar, tapi kalau misalnya di idat itu kita benar-benar selalu kayak tiap minggu dikasih motivasi gitu loh Kak. Jadi aku tuh kayak ngerasa oh iya ya gitu loh, jadi baru tergerak di situ. Baru setelah dapat motivasi itu. Dan itu kayak benar terus gitu loh. Jadi kita kan ke bawah. Sama berarti prosesnya sama mama yang suka ngedoktrin. Iya benar. Itu ya.
Benar. Kayaknya emang selalu disuruh terus deh. Tapi luar biasa loh, berawal dari dokter, dari paksaan gitu sampai akhirnya bisa gitu kan. Kan itu apa ya, orang jarang juga yang bisa seperti itu sih Kak. Maksudnya ya kadang kan orang kalau misalnya terpaksa ya udah gitu kan. Lepas males gue juga di sini gitu kan. Tapi Kakak di sini bisa gitu ya. Ya beda dong, beda. Bedanya apa tuh? Beda dari orang-orang. Beda dari orang-orang karena spesial. Emang sombong ya? Gak apa-apa. Emang sombong ya. Nah Kak, tadi kan kita bicara tentang latar belakangnya. Sekarang ketika proses ngafalnya nih Kak, apa aja sih yang dilakuin, sama nggak sama kayak yang lain atau gimana? Mungkin aku lebih kalau orang-orang itu punya target gitu ya Kak. Kalau aku lebih sepengenku aja gitu loh, dan sebisa aku tuh dapat berapa. Soalnya Kak, kalau aku ditargetin aku tuh malah males. Kayak misal waktu aku selesaiin 30 juz, itu kan awalnya disuruh sama ustadz aku tuh waktu selesai tafiz camp gitu kan. Tapi aku tuh udah males kan, aku nggak mau. Habis itu ya ujung-ujungnya nggak mau selesaiin. Nggak mau selesaiin di tafiz camp itu. Jadi aku baru selesai itu di Oktober kalau nggak salah. Tahun berapa itu berarti? Kelas 10. Kelas 10. Berapa tuh? Iya. Tapi tahun lalu kan ikut wisuda tafiz nasionalnya? Iya. Tahun lalu tuh berarti kelas 11. Kelas 11. Berarti kan belum lulus pesantren tuh Kak? Belum. Tapi udah hafal 30 juz tuh Kak? Udah. Itu gimana? Aneh lagi tuh Kak, itu gimana tuh Kak? Awalnya gak mau. Udah jawabnya. Iya, biar gimana apa yang dilakuin sih sebenarnya ketika ngafal tuh bisa dari yang awalnya nggak mau gitu kan. Kemudian kan pasti ada proses tuh. Sampai selesainya malah cepet gitu. Aku itu kalau misalnya ngafal itu lumayan cepet ya, tapi aku juga cepet lupa juga sih. Jadi benar-benar harus diulang-ulang terus. Dan kebetulan ustazah aku itu juga benar nekenin murojaah gitu loh. Jadi benar-benar jadwal murojaah itu tertata gara-gara ustazah itu. Jadi kalau buat WTN itu kan tesnya setengah. Jadi aku masih kebayang lah, soalnya emang murojaahnya benar-benar ditata banget. Berarti memang ada ini ya dari sistemnya ya, sistem murojaahnya ya. Tapi apa emang harus seperti itu? Karena kan ada orang juga yang sebisa gua aja, tapi ternyata bisa. Kalau Kakak kan berarti ada sistemnya gitu Kak. Apa emang harus seperti itu di semua bidang? Bisa di pelajaran juga, di akademik juga harus seperti itu atau gimana? Kalau menurut aku, iya sebenarnya kan orang tahu kemampuan dia sendiri ya. Kayak dia bisanya waktu kapan, kayak jadwalnya bisanya kapan gitu. Kalau aku biasanya ngafalin itu kayak sebelum subuh atau habis tahajud gitu kan. Itu kan lebih enak ya. Kalau misalnya aku disuruh begadang, aku nggak bisa. Dan kebanyakan orang-orang tuh lebih suka begadang. Dan aku nggak bisa sih. Dan begadang kadang-kadang ada yang nggak selesai juga gitu. Iya, kan? Jadi sebenarnya harus tahu kemampuan dia tuh di mana, itu intinya. Itu dia tuh teman-teman, susah ya galinya ya. Itu sebenarnya yang pengen dicari tuh. Apa ininya, kuncinya gitu ya Kak. Nah Kak, setelah ngafal Quran tuh gimana kehidupan sebelum dan menghafal Quran? Oke, waktu udah ngafal, aku ngerasanya kayak yang aku pengen itu lebih dimudahin gitu loh Kak. Gitu. Kayak aku contohnya kayak mungkin PTN itu ya. Kan aku ini nggak bener-bener pengen sebenarnya. Cuman emang itu bukan mau aku buat ngabdi, kan orang tua aku minta ngabdi. Dan itu bukan pengen aku pengennya ya kuliah lah, tapi aku nggak seberapa ngarep. Paham nggak sih? Oke. Nggak seberapa ngarep, tapi dapat juga. Nah akhirnya aku ya udah, karena aku pengen ya udah yang terbaik aja, terserah gimana ya udah dikasih. Sedangkan di situ kayak ya nggak sombong ya, tapi itu aku sendiri loh yang keterima. Waduh, ini ada teman-teman sombong nggak nih berarti? Gimana nih teman-teman nih? Emang begini ya? Emang merasa sombong ya? Gak apa-apa, bagus. Suka saya sombong. Gak apa-apa sebenarnya sombong, ya bukan gak apa-apa juga sih. Emang kalau misalnya bisa,
gimana kan gitu. Asal sombongnya ada gitu. Iya, asal sombongnya ada. ya benar juga. Iya. Kak katanya dapat beasiswa hafalan Quran juga. Aku lagi ikutan beasiswa sih. Kalau di UNER itu ada beasiswa buat penghafal. Jadi misal kakak nih setor 5 juz gitu, itu kakak dibebasin UKT buat 1 semester. Oh gitu. Jadi enak kan, kalau misalnya kita 30 juz ya lumayan tuh 6 semester. Sedangkan UKT di UNER itu lumayan lah. Waduh, paham. Lumayan. Kita semua sepertinya paham UKT itu berapa besaran. Iya benar. Nah Kak, setelah ngafal Quran nih, kan yang ngafal Quran sebenarnya proses juga ya Kak ya? Ada proses selanjutnya lagi tuh Kak ya? Gimana Kak menghadapi itu Kak? Karena kalau kata guru-guru kita gitu kan, sebenarnya yang sulit itu ya ketika mempertahankan hafalan Quran dan mengimplementasikannya. Iya benar, itu juga jadi tantangan aku sih sekarang waktu kuliah. Kan nggak ada, aku dulu kan ngandelinnya ya jam halakoh, ada ustazah, dan sekarang aku benar-benar harus ngatur sendiri. Jadi mungkin aku luangin waktu aku sih di sela-sela kuliah kayak gitu buat ngafal dikit-dikit kayak murojaah. Di sela-sela kuliah berarti ya? Setiap hari tuh Kak? Alhamdulillah setiap hari ya. Kayaknya memang harus istiqomah ya Kak ya? Iya seperti emang. Itu ya? Kalau misalnya mengimplementasikannya Kak, sekarang yang mungkin yang Kakak rasakan gitu, kira-kira apa sih yang udah Kakak lakukan gitu lah? Maksudnya di kehidupan sehari-hari gitu? Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu lagi. Nggak kira-kira yang mungkin ada ayat-ayat Al-Quran yang memang sehari-hari sampai Kakak pakai gitu. Ya mungkin ini sih ya selalu berbuat baik aja lah sama orang. Kayak gini, kita tuh banyak ilmunya, ada nggak manfaatnya buat orang lain gitu kan. Jadi benar-benar emang itu sih manfaat ke orang lain nggak yang penting, bukan ilmu kita gitu loh. Manfaat ke orang lainnya ya Kak ya? Iya. Nah Kak, tadi kan Kakak juga menyinggung di awal yang sertifikat itu Kak ya, untuk pendaftaran ya? Apa sih pendaftaran ya? SNM ya? Itu kan tadi ada yang Asian Games. Iya benar. Berarti itu Kakak ikut apa sih Kak? Itu marching band. Marching band ya? Benar. Marching band. Wih, ketawa, wih. Nah Kak, gimana Kak dulu sampai bisa Asian Games loh Kak? Itu kan ikut pembukaannya waktu itu? Iya, festival itu gimana, pembukaan Kak? Itu. Bisa diceritain nggak Kak? Kayaknya, itu siapa tuh yang nggak mau Asian Games kan? Iyalah, siapa yang nggak mau gitu kan? Aku pede ngasih sertifikatnya, soalnya ada tanda tangan Erick Thohir loh di situ. Keren nggak? Bilang keren dong. Erick Thohir. Oh ya keren. Oke. Keren. Makasih. Bisa jadi motivasi nih buat teman-teman semua nih. Kaku kok gue. Gimana Kak? Jadi ini waktu Asian Games itu aku emang udah join MB dari lumayan lah. Iya. Jadi waktu itu juga dipilih sih anggotanya yang buat ikut. Nah kebetulan kayaknya aku lagi hoki deh. Jadi aku kepilih tuh buat ikutan Asian Games. Lagi hoki. Jadi seneng pokoknya. Itu setelah itu kelas berapa Kak? Kelas 10. Oh kelas 10 ya. Berarti belum selesai hafalan Quran tuh kayak? Udah, kan aku selesai kelas 10. Tapi ikutnya kelas 11? Apanya? WTN-nya iya. Kelas 11. Oh gitu. Emang kok bisa, maksudnya lumayan jauh juga tuh spare-nya tuh Kak? Iya, soalnya awalnya aku disuruh ikut kelas 10. Tapi aku tuh nggak mau. Aku udah bilang Kak, kalau aku ditargetin tuh nggak mau. Oh iya. Emang syaratnya apa aja? Kalau ikut WTN tuh syaratnya apa aja? Kenapa nggak mau? Nggak tahu ya. Kalau misalnya soalnya kelas 10 itu tuh pasti teman-teman yang ikut tuh dikit. Jadi kan kayak menurut aku ya ada kenangannya sih, tapi tuh nggak seberapa ngena gitu loh. Jadi aku pengennya tuh bareng-bareng teman-teman aku gitu. Emang ikut PTN ada itunya juga, tesnya juga Kak? Ada. Oh gitu. Ada, itu yang bikin gak mau ya? Ya kan bener. Tapi Kak, aku kemarin pas tes itu aku urutan pertama loh di tesnya.
Aku deg-degan banget. Oh gitu. Urutan pertama berarti belum bisa ngelihat yang lain juga ya? Belum, makanya itu aku jadikan awalnya mau lihat orang-orang gimana ya di tesnya, malah aku yang duluan. Ya karena udah selesai dari kapan baru daftar di situ kali, makanya ditaruh di pertama. Oh ya bisa juga. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya. Ini udah bisa nih, harusnya pertama bisa nih. Udah ditaruh pertama deh. Itu gimana Kak? Tesnya itu gimana sih Kak? Kalau WTN itu gimana? Tesnya itu MHQ, jadi ustadznya bacain gitu, terus kita lanjutin paling berapa ayat ya? 4 baris banyak gitu lah pokoknya. Baca terus ngelanjutin gitu? Sampai berapa lama terus? 10 menit, 15 menit? Tergantung itu anaknya lancar apa enggak. Tergantung. Iya, mungkin kayak kalau ini juga ya, yang di MHQN juga kali ya, kan ada tuh salah satu lombanya. Iya. Kamu pernah ikutan di situ juga Kak? Aku pernah. Selalu ya? Aku pernah, enggak, aku cuma sekali. Oh cuma sekali? Kan ini, kelas 11 gitu sih. Itu gimana, aku ikut MHQN, jadi awalnya aku tuh ini, nggak mau kan. Habis itu, nggak mau, habis itu, tapi aku itu bener-bener, ini lo bilang kayak, kamu itu bisa gitu kan, habis itu nggak bisa habis itu ujung-ujungnya aku ya udah disuruh gitu kan, ya udah aku ikut aja. Dapat tapi juara di situ? Enggak. Kali ini aku nggak sombong Kak. Kali ini hokinya hilang ya? Iya kayaknya ini lagi nggak hoki bener. Iya bener. Jadi kita sebenarnya mengorek kisah hidup seorang yang hoki. Karena tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi Kak, sesusah apa sih ngejaga hafalan tuh Kak? Susah banget karena hafalan tuh nggak cuma hilang gara-gara kita nggak murojaah gitu loh. Kayak misalnya kita buat dosa gitu, pasti juga ikutan kan. Jadi susah, apalagi manusia kan tempatnya salah gitu ya. Berbuat dosa ya kan? Nah benar. Apalagi di umuran-umuran sekarang kan, dosanya paham lah. Tapi tadi kan kalau Kakak menghafal Qurannya tiap hari murojaah gitu Kak ya? Iya. Tapi pernah ada yang lupa gitu nggak sih, tiba-tiba lupa aja gitu? Menurut aku kayak pasti sih, tiap penghafal tuh pasti pernah ngerasa lupa. Dan caranya ya dimurojaah lagi. Jadi emang nggak mungkin kalau misalnya Al-Qur'annya nggak lupa. Kalau misalnya nggak lupa, ntar kita nggak buka lagi dong. Iya. Gitu. Kayak udah ngelotok aja di kepala. Tapi Kak, sebenarnya kan Kakak kan selesai hafalan Quran tuh kan kelas 10 ya? Iya. Berarti kan kelas 11, kelas 12 tuh masih harus ngejaga hafalan tuh Kak. Iya. Susahan di mana ngejaga hafalan di pesantren apa di luar? Lebih susah di luar pastinya. Tapi karena di pesantren itu waktu itu kan kita juga organisasi, banyak kan ngurusin segala macem, itu aku juga lumayan keteteran ya. Tapi ya itu untungnya ada sistem dari dakunya yang buat ngejaga gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang aku banyak kegiatan juga, jadi lumayan bisa ngimbangin gitu loh, karena udah kebiasa. Tapi emang lebih susah di luar ya ngejaganya. Iya pasti. Kalau di pesantren apa aja tuh yang bikin susah ngejaga selain organisasi, ekskul? Nongkrong pastinya. Nongkrong sama ya? Teman-teman. Nongkrong. Iya. Apalagi cewek. Itu banyak deh yang diomongin. Nah Kak itu, aduh, cewek ya kadang-kadang susah juga kan, cewek kadang-kadang ya memang perempuan ya, kan banyak juga yang mereka omongin gitu kan, kadang-kadang ya mungkin gak sadar juga kali kayak ngomongin orang segala macam gitu kan. Itu gimana Kak meminimalisir itu Kak? Ya kalau emang nggak mau ya nggak usah ada di circle itu gitu loh, tinggal kita pindah aja mau tempat kita itu di mana gitu sih. Tapi Kakak ini nggak di pesantren sendiri ya, milih-milih juga nggak dalam berteman atau segala macam, atau ada gimana Kakak dulu? Enggak sih, kayak aku juga temenan juga sama siapa aja kayak ya udah. Tapi biar maksudnya biar hafalannya terjaga juga gitu kan. Nah kalau misalnya pengen tetap main tapi pengen hafalannya kejaga juga. Iya. Jadi caranya itu kalian nggak boleh punya circle pertemanan cuma satu doang.
kalian harus punya banyak. Jadi ada misalnya ya satu circle itu yang benar-benar ngedukung kalian buat jaga hafalan itu. Dan kalian juga punya satu circle yang buat nongkrong, karena menurut aku ya tiap circle tuh pasti ada lah nggak enaknya, kayak misalnya kalau misalnya di situ nggak enak orang-orangnya diajak nongkrong gitu loh, ngerti nggak sih? Iya. Habis itu jadi aku tuh benar-benar harus punya banyak circle sebenarnya, itu yang bikin kita tetap terjaga. Kemana-mana kayak teman harus kemana-mana ya. Ya boleh beda pulau juga boleh gitu kan. Iya. Kan emang beda pulau kan, anak pesantren. Oh iya benar. Nih Kak, tapi tanggapan kakak kan sedang ikut tadi beasiswa ya. Tanggapan kakak gimana tuh Kak terhadap? Terus sekarang kan udah banyak banget tuh program beasiswa penghafal Quran untuk masuk ke perguruan tinggi atau masuk ke apa namanya kesatuan atau segala macam kan banyak tuh. Iya. Kalau menurut aku beasiswa itu bagus. Kalau misalnya niat orang yang ikut itu nggak ditujuin buat dapat beasiswa itu doang. Jadi kalau aku niatnya yaitu buat penstabil hafalanku lah. Seenggaknya itu ada gitu. Buat jaganya itu ada gitu loh. Soalnya gini. Karena menurut aku manusia itu pasti pengen feedback. Nggak mungkin dia mau ngelakuin sesuatu tapi kita nggak dikasih apa-apa gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi ya itu menurut aku. Apa itu tadi ada yang nyaut itu? Iya, ganggu aja. Gitu ya Kak ya, berarti memang tergantung niatnya juga gitu ya Kak ya. Nah Kak, sekarang kan kakak ya mungkin belum ngerasain juga gimana dunia kampus ya Kak ya. Iya. Tapi kan online. Kan masih online ya. Itu kan ya banyak juga teman-teman kita gitu kan. Sebenarnya kan nggak cuma teman satu kampus aja gitu kan. Yang apa namanya masih tabu mungkin ya Kak ya terhadap Al-Quran itu sendiri gitu Kak. Gimana tuh Kak pandangan Gini, kalau misalnya kita mau ngajak orang itu nggak bisa kayak benar-benar kita maksa. Iya. Gitu kan. Jadi mungkin bisa kalau misalnya kalian mungkin bilang kayak gini. Bentar ya, aku ngafal Quran dulu. Nah, kalau misalnya kayak gitu terus-terusan, pasti dia tuh kayak nggak enak gitu loh. Orang ini ngafal, tiba-tiba gitu ya. Baca Quran mulu, aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ya kayak gitu sih sebenarnya, ngajak orang tuh harus pelan-pelan. Kakak tipe orang yang ini nggak sih Kak, maksudnya ngajaknya secara langsung atau nyontohin aja gitu, atau misalnya ayo coba yuk ngafal Quran ini gitu. Aku lebih ke ngafal aku lebih ke nyontoin aja sih. Aja ya. Soalnya aku kayak nggak enakan gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba ayo ngafal kayak aku kayak belum pantas sih. Tapi kan sebenarnya memang menghafal Quran kan Allah juga milih gitu ya. Orang-orang yang menghafal Quran gitu kan. Artinya nggak memaksa semua orang juga gitu kan. Nah itu apa ya, dari kakak sendiri gimana, maksudnya di dalam pertemanan itu gimana Kak jadinya Kak? Ya, maksudnya nggak harus memaksa juga, tapi kan dengan Al-Quran itu kan kita bisa banyak mendapatkan keberkahan juga gitu di dunia Kak. Iya. Mungkin kalau misalnya dalam pertemanan kayak kita lebih apakah namanya? Apa tuh? Saya nggak bisa baca pikiran tuh. Waduh. Coba kamu baca pikiran aku sekarang. Jadi kayak kita lebih mengimplementasikan Al-Quran gitu loh. Jadi misalnya kayak di Al-Quran kan kita disuruh sholat gitu ya. Mungkin kita lebih mengajak gitu sih. Jadi Al-Quran itu diamalkan gitu loh. Kan. Jadi memang pengamalannya ya. Iya. Tapi teman-teman ketika tahu kalau Amira tuh punya hafalan Quran gitu, mereka gimana itunya? Kalau responnya gimana responnya? Kan aku di dalam yang beasiswa itu kan banyak ya dari SMA lain. Iya. Dan mereka tuh nanya, Amira dari lulusan Daku kan, kalau misalnya di sana tuh disuruh ngapain aja sih buat jaga hafalan gitu. Paling aku cuma sering-sering, oh ya udah gini gitu sih, kayak kita diajarin lah di Daku gimana. Sampai ada yang tertarik nggak? Mau dong gue ikutan ngapal gitu, ada yang gitu nggak? Belum sih, soalnya aku belum pernah ketemu semuanya ya, masih gitu. online gini. Ya, yang serius gitu. Gue juga udah mau nih punya hafalan Quran nih, tapi enggak, gue bukan pesantren juga gitu. Belum. Kalau ada yang kayak gitu gimana? Kira-kira gimana Kak? Ya bareng-bareng aja.
Ajakin aja. Iya. Iya. Nah Kak, kita balik lagi ke tadi masalah ke ini ya, ke ekskul Kakak ya. Oh iya. Tadi kan Asian Games. Selain itu di mana lagi Kak? Pernah kemana lagi sih? Event pertama aku itu waktu ke Trans Studio itu sih. Iya. Itu event pertama. Tapi aku seneng loh di situ. Soalnya aku pertama kali dan itu sama kakak kelas kan. Jadi aku tuh kayak merasa adik banget gitu kan. Nah, habis itu ada Asian Games, terus Jepang. Terus ke Korsel itu sih. Wah, Jepang sama Korsel sih impian semua orang sebenarnya tuh Kak. Iya benar. Gimana dulu di sana ngapain aja sih? Di sana kalau misalnya Jepang apa itunya? Lomba atau apa? Kalau Jepang itu lomba, kalau misalnya Korsel itu festival. Sebenarnya aku suka tuh Korsel sih, festival. Kalau misalnya Jepang kan kayak lihat lawan-lawannya serem banget. Kenapa serem mereka? Ke Disneyland nggak? Oh nggak dapet tuh, nggak bisa ke Disneyland kan kita lomba, fokus banget. Nggak ikut pembina. Nah itu pembinaannya ke Disneyland nggak tahu. Bener banget. Mana itu jalan-jalan ke salju lagi Kak. Enak. Tapi itu langsung tuh Jepang Korea tuh barengan apa? Enggak. Itu beda setahun kayaknya. Oh iya. Lebih suka di beda 2 tahun. Oh, beda 2 tahun. Kelas berapa tuh Kak? Kelas 10. Yang Jepang. Kelas 12. Ana lupa. Apa ya gue ingat? Kayaknya kelas 10. Kelas 10. Yang Jepang. Kalau Korsel kan kelas 12 kemarin. Jadi aku enak, masih keinget lah seneng ya. Ya kenceng dong, biar masuk di sini. Aduh. Bedanya lomba sama festival gimana Kak? Kalau lomba ya itu kita lebih mikirin gitu loh, menang gak ya. Kalau misalnya festival kan kita lebih santai gitu loh, kayak pokoknya nampilin yang terbaik, tapi kan nggak ada saingannya gitu kan. Iya. Ngelihat pas lomba nih, ngelihat musuh kayak apa aja. Lihat pesaing lain, peserta lain. Kan dari berbagai negara tuh Kak ya. Bedanya ketika di Indonesia gimana Kak? Beda pastinya, karena mereka apanya rasanya yang beda? Mungkin mereka udah lebih, kan mereka kebanyakan tuh benar-benar di di sekolah marching bandnya gitu loh. Oh, gitu? Jadi kan mereka udah expert ya. Kalau misalnya kita kan sambil sekolah, ngaji segala macem. Apalagi MB tuh cuma hari Minggu doang, seminggu sekali. Kita ditambah berarti ya? Kayaknya kalau misalnya kita bener-bener tiap hari kalah deh mereka. Tapi yang di Jepang dapat ini? Enggak. Oh enggak. Tapi dapat sih yang itu, yang CG. Apa itu CG? Color guard yang bendera itu. Iya. Apa aja sih marching band itu, apa aja sih posisinya? Pembina. Gimana ya? Gimana? Tolong dikasih bocoran dong. Kakak dulu apa posisinya apa Kak? Aku pit. Apa lagi tuh pit? Ting. Oh iya. Jadi kalau di Korea kan berarti festival. Itu berapa negara Kak? Aku nggak tahu ya, itu banyak sih. Banyak. Kalau di Jepang? 3. Sama mana tuh? Amerika, Indonesia, sama Jepang. Paling bagus menurut Kakak? Amerika. Yang itu, yang sekolah marching band itu? Iya. Oh. Beda nggak maksudnya dari performanya gitu, atau dari mungkin sistem, nggak tahu ya marching band. Ini juga nggak ngerti lagi marching band kayak gimana. Itunya beda nggak, maksudnya dari tampilannya gitu beda nggak sih? Beda pastinya, karena mereka udah profesional gitu loh. Jadi beda. Apa alatnya yang beda, atau alatnya sama aja atau gimana? Atau... Beda juga, mungkin mereka udah pakai yang ini kali ya, yang mahal banget. Oh gitu. Kita aja udah mahal. Nah, iya. Pengajuan yang itu nggak akan dikasih kayaknya. Waduh. Siapa tahu dikasih kan. Iya, dari podcast ini. Habis dari Jepang, Korea, mana lagi? Udah, habis itu aku lulus. Oh iya. Aku lulus habis itu. Soalnya kan
Darul Quran salah satu marching band itu salah satu ekstrakurikuler yang produktif juga gitu kayak. Sebenarnya nggak cuma di Cikarang sih, di mana-mana juga gitu kan kayak. Itu kenapa kakak dulu pengen masuk marching band itu kenapa? Aku dulu juga nggak mau. Kenapa ya? Aku dari pendaftaran selalu nggak mau. Aku dulu juga nggak mau di marching band. Tapi karena ada kakak kelas gitu kan, itu bener ngajakin aku, udah ayo ikut aja marching band. Karena aku tuh waktu SMP tuh nggak pernah ikut apa-apa gitu loh. Jadi aku juga bukan anak OSIS, jadi nggak ngapa-ngapain. Jadi aku males. Emang itu ngapain sih gitu kan? Habis itu karena kakak kelas ngajak, jadi aku kan nggak enak gitu ya. Jadi aku ikut. Tapi ya dari kakak kelas itu aku dapat banyak hoki. Lagi-lagi dari nggak mau ya kan? Bener. Nggak mau bisa ke Korea aja. Nggak mau hoki kayak gitu aja hidupnya. Tapi sebenarnya kayak gitu ada ini ya, campur tangan dari hafalan kita juga kayak gimana kak? Pasti. Iya. Pastilah. Kakak meyakini itu tapi ya? Iya. Iyalah. Karena mama aku tuh selalu bilang, kamu jangan sampai ninggalin Quran ya, karena semua yang kamu dapat sekarang itu nggak mungkin kalau nggak ada impactnya dari Al-Quran gitu loh. Iya. Tapi orang tua setelah ngelihat kakak sekarang seperti ini gimana kak? Ya senang lah mungkin. Senang mungkin. Gitu, Wah mungkin. Nggak kan aku kan nggak tahu. Tapi kalau misalnya aku lihat ya seneng. Oh gitu. Ada kata-kata yang waduh kena banget nih gitu di hati dari orang tua. Misalnya dipuji atau diingetin atau gimana gitu, ada nggak? Ya kayak gitu sih, pokoknya aku benar-benar harus jaga Al-Quranku segala macam. Pokoknya kayak gini. Kan sekarang aku kuliah nih ya. Iya. Kalau misalnya kuliah aku bagus tapi Qurannya malah turun, itu mamaku langsung pasti ini diancamnya itu diberhentiin gitu loh kuliahnya. Gitu. Jadi kan aku kan mau nggak mau ya harus stabil dong, ya kayak gitu. Oh gitu ya, ada konsekuensinya ya berarti ya. Tapi itu menarik juga tuh. Tapi banyak kayaknya sekarang seperti itu kayak banyak juga yang emang harus ada dorongan juga gitu untuk kita menjaga ya kayak. Apalagi dari orang tua kan, bener-bener pengaruh yang paling kuat gitu loh. Jadi sebagai orang tua pastinya harus dukung anaknya dan kasih target lah kayak gimana. Iya. Kalau dari Bunda tadi targetnya gimana? Maksudnya ada nggak pernah nuntut sebenarnya, cuman ya itu minta jaga Qurannya aja kan, sayang gitu loh, sudah di daku lama. Kalau dari Ustazah ada yang nyangkut nggak sampai sekarang nih? Wah dulu Ustazah ini pernah ngomong gitu nih. Ya jaga jala Qurannya, pokoknya itu kalau Ustazah Izah tuh ya, itu Ustazah aku di Cikarang, Halako. Nah itu sebenarnya pengennya tuh sampai sanad gitu loh. Tapi ya udah kan aku kan kuliah. Jadi Ustazah tuh bener-bener pengen aku jaga hafalan gitu, apalagi waktu kemarin yang sempet halaqah online tuh loh Kak. Nah itu kan itu bener-bener Ustazah lihat sendiri gitu loh, anak-anaknya waktu liburan tuh kayak gimana. Jadi Ustazah tuh lebih tolong dong jaga hafalannya gitu. Tapi ada keinginan pengen ikut sanad juga nggak sih Kak? Pengen, cuman ya jalanin dulu lah yang sekarang. Gitu. Punya ditargetin gak tuh? Enggak sih, kan nggak pernah ditargetin. Nggak pernah ditargetin ya? Tiba-tiba jadi aja ya? Tiba-tiba jadi. Ntar aku kabarin ya kalau tiba-tiba sanad. Iya. Tiba-tiba waduh. Tahun depan nih. Kemarin ngomongnya nggak mau nih. Waduh. Nah Kak, selain marching band Kak dulu ikut apa aja Kak? Di pesantren? Aku kalau eskul kan harus satu ya kalau di pesantren, gitu. Soalnya marching band itu termasuk yang sibuk, jadi benar-benar harus satu. Kalau enggak kita susah bagi-bagi waktunya. Jadi aku ikut marching band sih, sama paling organisasi Osdaku, sama pengurus pas kayak Muda Biro gitu loh. Pas Osdaku apa dulu posisinya? Dokumentasi dong. Dokumentasi ya. Iya, yang megang kamera ya. Iya. Kalau Osdaku dokumentasi di sana kan
ada daku pos juga nggak sih? Ada kan? Iya. Itu gimana tuh baginya tuh? Maksudnya beda atau gimana tuh Kak? Sebenarnya daku pos itu diurus sama osdaku juga. Cuman kan kita punya banyak anggota juga, jadi ya bisa lah diandelin gimana. Tapi di bawah dokumentasi enggak? Iya. Oh gitu. Ya jatuhnya sebenarnya ngurusin daku pos juga ya? Iya benar. Lebih asik di mana Kak? Waduh, ini pertanyaan sulit nih. Ntar lihat ya jawaban jujurnya ya. Gak gini. Kalau misalnya di Cikarang, sebenarnya daku pos itu ini benar kita keteteran juga baginya. Gitu, ya. Jadi kan waktu zaman aku itu kayak belum seberapa inilah, masih baru daku posnya. Jadi kan belum seberapa apa ya sibuknya. Iya mungkin benar. ya. Jadi kayak ya udah. Tapi ngelihat perkembangan sekarang gimana Kak? Keren sih. Aku kemarin itu kan awalnya gara-gara Om Gum itu nge-SG itu podcast. Terus aku komen mantap gitu kan, baru deh aku diajakin. Terus ikutan kemarin. Diajakin podcast. Jadi ya udah. Iya kemarin ada podcast juga ya di sana ya. Iya. Bahas apa tuh kemarin Kak? Kemarin aku bahas tentang PTN, terus ngafal-ngafal gitulah. Oh gitu. Iya. Keren loh di sana ya? Kak. Keren sih. Tadi kan juga udah lihat tuh ya. Oh iya. Wah tuh keren. Itu masih santri kan itunya? Iya itu masih kan? santri. Udah bagus deh bawain acaranya tuh. Udah ngalir gitu ya Kak ya? Iya. Tapi yang ngelihat alumninya seperti ini siapa yang nggak semangat sih gitu kan? Semangat dong. Pengen juga nih kayak gini nih gitu kan? Ya Kak, mungkin yang ini kayak yang terakhir kali ini udah lama juga nih kita nih, udah 40 menit nih. Oh iya. Capek nggak? Kerasa ya? Capek nggak ngobrolnya? Enggak sih. Enggak kan? Iya emang. Kalau ngobrol kita nggak akan capek. Waduh. Kak, yang mau disampaikan nih Kak mungkin seputar hafalan Quran, seputar organisasi, mungkin seputar kuliah pada teman-teman semua Kak. Gini sih, kalian benar-benar harus tahu gitu loh tujuan kalian tuh sebenarnya di mana. Kalau misalnya kalian tuh mau di sekolah gitu ya, ya udah berarti yang organisasi sama yang eskul itu kesampingin lah. Kalau misalnya kalian benar-benar mau tiga-tiganya, benar-benar kayak gitu, kalian harus tahu kapasitas kalian. Kapasitas diri sendiri ya. Kalau misalnya emang nggak mampu, ya lepasin lah satu atau gimana gitu kan. Jadi kalian yang tahu sendiri sebenarnya. Amalan apa aja yang harus dilakukan tuh Kak? Wih, kira-kira. Amalan. Iya. Wih. Amalan ya, susah ya. Apa sih Kakak tuh suka ngapain sih gitu kan? Aku nggak suka ngapa-ngapain. Gitu? Bisa gitu. Ya jalanin aja lah yang kayak wajibnya, apalagi yang wajib ya. Makanya sunahnya tahajud lah. Oh iya. Itu. Kebetulan aku tuh di rumah juga wajib banget tahajud. Wajib. Harus. Dibangunin. Harus iya. Pasti dibangunin. Pasti. Sekarang di rumah, berarti sekarang lagi di rumah nih? Iya di rumah. Iya. Rumah ke Gresik berarti? Enggak, kan aku tinggal di Bandung. Oh, tinggal di Bandung. Berarti Gresik asal aja ya? Dulu sebelum masuk pesantren di Gresik tinggalnya gitu? Iya benar. Oh iya udah Kak. Oke Kak Amira, siapa nama panjangnya? Amira Naura Salsabila. Amira Naura Salsabila, angkatan 10. Teman-teman pesantren Cikarang bisa ngelihat podcast kita ini, bisa dengerin juga ntar di Spotify nih Kak. Oh iya. Di Spotify juga ada kita. Cuma emang baru, jadi kita belum ini aja. Oke. Belum terangkat banget kayak di YouTube. Bisa dengerin sama ngeliat podcast kita ini, siapa tahu jadi motivasi buat teman-teman semua. Gak semua di Cikarang lah, semuanya pesantren Tahfiz Darul Quran di semua daerah di Indonesia, dan teman-teman juga yang ada di luar negeri juga gitu ya Kak. Kak, terima kasih Kak Amira udah datang ke podcastnya Darul Quran Berisik, Bincang Spiritual Asik. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Kita tunggu ijazah sanatnya. Tunggu ya. Oke teman-teman semua yang di YouTube sama yang didengerin di podcast, kita akan berjumpa lagi di Berisik, Bincang Spiritual Asik di podcastnya Darul Quran selanjutnya. Ditungguin aja. Ini ya ntar kita kasih tahu lah kalau misalnya udah naik, kita infokan di sosial medianya Pesantren Daku. Oke? Mantap. Sekian,
terima kasih sekali lagi sama Kak Amira. Ya, sama-sama. Makasih juga Kak. Kita akhir kata, saya Fahri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.